Bismillahirrahmanirrahim. Ala ma nawa syuyukhuna wa ajdaduna, ala ma nawa salafuna salihun, ala ma nawa Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Anna Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa qira'atana fi qira'atihim, wa anna Allah yaftah alayna futuhal arifin ويرزقنا المنوح والفتوح والرسوخ وصلاح البدن والروح على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kenapa? Pindahnya garing seberataan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa sayyidil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والاستذكار والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوبه وقربه تعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أكرمنا بالعلم وجملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, para asatidzah, para ustadz, para alim, para ulama yang alhamdulillah juga bisa menghadiri acara kami rutinan Majelis Riyadhus Shalihin, khususnya kepada Al-Ustadz Fadlullah yang beliau luar biasa tawadhu'nya, yang duduk di paling belakang, subhanallah kada kelihatan juga. Insyaallah beliau meniru akhlak dari gurunya Al-Habib Sagaf bin Hasan Baharun, dan juga guru Muamir yang di belakang yang jauh datang dari Teluk Sampit ataupun Lempuyang, alhamdulillah juga bisa menghiasi acara kami pada malam hari ini. Kita doakan buhan pian seberataan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala selalu dekatkan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah Rasulullah, wujud rahmat Rasulullah, kita bisa berkumpul bersama para habaib. Yang dimana kumpulnya kita bersama para habaib, ketahuilah itu menjadi sebuah tali, ikatan yang bersambung kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah merupakan sebuah wujud dari rahmat yang Allah berikan kepada umat Rasulullah dengan adanya beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rahmat kepada Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala qasamaha mi'ata juz'. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya Rasulullah dan dibagi 100 bagian di dalam bagian dari rahmatnya Rasulullah. Satu bagian Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat tersebut dibagikan ke seluruh makhluk yang ada yang hidup di dunia. Maka dari itu alhamdulillah seorang ibu bisa mencintai anaknya
karena bentuk dan rahmatnya Rasulullah. Orang tua cinta sama anaknya, murid cinta sama gurunya, istri cinta dengan suaminya, itu semua bentuk dan rahmat yang Allah berikan melewati jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1/100. Sisanya 99-nya Allah berikan di setiap alam yang akan kita lewati. Kita ketika di barzakh menemukan rahmatnya Rasulullah. Kita ketika di alam ruh kita menemukan rahmatnya Rasulullah. Di mizan kita menemukan rahmatnya Rasulullah. Di yaumil khasar kita menemukan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu untung bagi mereka yang dekat kepada Rasulullah. Untung bagi kita yang bisa berkumpul di sini untuk menceritakan tentang sebuah kisah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah semoga kelak ini menjadi bukti kita bahwa kita beretikat baik untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan adanya para zuriyah Nabi Muhammad, para habaib, para syaraif yang alhamdulillah beliau, para syarifah-syarifah yang di belakang juga membantu berkhidmah kepada umatnya Rasulullah, sehingga beliau-beliau semua, terutama mertua dari ulun, beliau subhanallah berambisi dengan terlaksanakannya acara pengajian rutin ini karena bentuk himungnya beliau. Himung beliau karena apa? Karena kita berkumpul di sini semata-mata untuk memperjuangkan syiar agama. Sehingga beliau alhamdulillah memasak untuk kita. Beliau seakan-akan berkhidmah kepada kita, yang dimana mari kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu lapangkan dadanya, dan semoga beliau selalu sehat, selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu memiliki panjangnya umur. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Abdul Hadi. Alhamdulillah. Nah, lanjutkah pengajian kita ini? Ulun semalam subhanallah minta maaf ulun atas kejadian minggu kemarin yang mungkin anak-anak sudah hadir, jamaah sudah hadir, ulunnya yang kau. Ada buhan Ustaz Bang Yanur ini menggedor, ada saudara Dayat memanggil nama ulun di belakang, ulunnya kada hadir, kada siup bahasa kita. Karena kebetulan malam harinya saya bersama adik saya, bersama Habib Ja'far diajak mengunjun ke laut. Ya saya kira bahwa itu tidak mengeluarkan tenaga yang berlebihan kayak gitu. Subhanallah, sampai laut katanya teduh nyaman, tahu-taunya ombak 2 meter. Itu ulun di laut ataupun ketika di Kelotok tadi isinya 13 orang. Salah satunya Umi Ulun ada di dalamnya. Umi Ulun dan adik Ulun yang paling halus. Subhanallah, ombak demi yang menghantam kami, dan akhirnya karena memang ketika badan uyuh, cuman ulun yakin, ulun mantapkan jiwa bahwa sebagaimanapun yang ulun perjuangkan, bagaimana majlis ini selalu berjalan, yang kita ambil istiqamahnya, karena insya Allah dengan istiqamah yang kita jalankan, itu yang akan membuahkan sebuah hasil yang baik untuk kita nanti di dunia dan di akhiratnya. Tapi subhanallah, masuk ulun ke rumah, ulun sudah siap-siap, malah siup. Minta maaf ulun atas ketidakbisaan ulun ataupun ketidakhadiran ulun bahasa kasar di dalam mengisi pengajian pada minggu kemarin. Dan kepada Habib Ja'far, kelihatan antum Habib. Pian bukan halus bebai, ganal pian beb. Beb. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ya Rasulullah, alhamdulillah. Sampai mana kita sudah? Ya hayya wa sahla, marhaba bil Habib hijau. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Mungkin untuk mempernyaman tempat pian sehingga pian bisa istimak dengan baik. Mungkin kada terlalu rapat biar kada panas buhan pian. Mungkin yang di depan biar bisa maju sedikit. Masya Allah. Tambah banyak ya. Posang. Allahumma salli ala Muhammad. Nahna al-yawm, kita pada malam hari ini insyaallah ini hari terakhir di malam Sya'ban insyaallah. Besok malam kita akan sudah memasuki bulan malam pertama bulan Ramadan. Ya kalau insyaallah. Maka dari itu sepantasnya kita ingatkan kembali bagaimana kemuliaan di dalam bulan Ramadan tersebut. Sehingga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memintakan doa. Bahkan di awal bulan Rajab Rasulullah doakan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin? Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan bagaimana faedah dan fadilah di dalam bulan Ramadan tersebut. Allah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sabdakan, kalau seandainya hambanya Allah ataupun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui fadilahnya bulan Ramadan, niscaya dia mengharapkan 1 tahun penuh itu Ramadan. Ramadan ini adalah tahun diwajibkan ataupun sebuah bulan yang diwajibkan puasa di dalamnya. Yang dimana bulan puasa tadi ataupun bulan Ramadan tadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah dalam bentuk puasa di dalam bulan Ramadan. Itu di tahun kedua Hijriah. Sebelum dari tahun kedua Hijriah. Apa tahun kedua Hijriah? 1 tahun selepas ataupun 2 tahun setelah Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah, itu namanya Hijriah. Maka dari itu ketika kita tanyakan bahwa kita sekarang di 1440 berapa? 42 Hijriah. Berarti ketahuilah ini berarti perjalanan Rasulullah dari hijrah ke kota Madinah sudah 1442 tahun lamanya. Di tahun kedua Hijriah diwajibkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Allah katakan, Allah firmankan bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan apa? Al-Qur'anul Karim. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala ataupun firman Allah, barang siapa yang melihat adanya hilal di bulan tersebut maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Dimulai kewajiban puasa di dalam bulan Ramadan yaitu tahun kedua Hijriah. Kalau ada pertanyaan apakah ada puasa yang diwajibkan sebelum dari tahun kedua Hijriah tadi, apakah puasa Ramadan itu diwajibkan? Jawabannya tidak. Kalau seandainya kita bertanya apakah ada puasa selain Ramadan yang diwajibkan sebelum tahun 2 Hijriah, jawabannya ada. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah." Ini ayat
Ini khilaf ulama tentunya. Makna dari ayat tadi, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian as-siyam, yaitu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yang dimana kewajiban puasa tersebut ayyamam ma'dudah, hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari tertentu. Maka dari itu istimbat al-ulama al-Hanafiyah dan beberapa ulama yang lainnya, beliau mengatakan bahwa hari yang tertentu tadi adalah hari Asyura. Hari Asyura wa thalathata ayyam min kulli syuhur, dan setiap 3 hari dari setiap bulan. Nah, itu kewajiban menunaikan ibadah puasa sebelum bulan puasa diwajibkan untuk berpuasa. Paham? Jadi sebelum, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratnya ketika beliau menyebarkan Islam, dakwahnya, dakwah jahriyah, beliau tidak mulai dari Madinah, beliau mulai dari Makkah. Beliau mulai dari Makkah. Bahkan kewajiban menunaikan ibadah salat di Makkah ketika adanya Isra dan Mi'raj. Tayyib. Maka dari itu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya ada di Makkah dan 1 tahun di Madinah, beliau melakukan puasa, yaitu kewajiban puasa pada saat itu, yaitu hari Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Ala sabilil wujubi wat takhir. Apa maksudnya? Dulu kewajiban puasa yang 3 hari setiap bulan dan 1 hari bulan Asyura ataupun 1 hari Asyura itu wajib. Cuman bisa ketika mereka tidak mampu untuk melakukan puasa pada saat itu, dia bisa ganti dengan fidyah. Walilladzina yutiqunahu fidyatu ta'amal miskin. Jadi wajib ala sabilit takhir. Ketika Ramadan diwajibkan dengan turunnya ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bergantilah kewajiban bulan puasa yang ada di bulan Asyura pada 1 hari di hari Asyura dan 3 hari setiap bulannya berpindah ke bulan puasa. Itu cerita dari perpindahan ataupun cerita dari syariat puasa yang ada di ajaran agama Islam. Bagaimana hukum puasa yang tadi 3 hari setiap bulannya dan 1 hari di dalam hari Asyura? Baqi ala sunnati, sunnah hukumnya, sunnah. Dan ini pendapat seperti ini dikatakan banyak, bukan satu dari ulama, banyak dari ulama yang mengatakan hal tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu subhanallah, apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di dalam kepada umatnya Rasulullah beberapa hal yang tidak diberikan dari umat-umat sebelumnya. Salah satunya Pak, pemberian Allah di dalam bulan Ramadan. Bahkan subhanallah hadirin, besok malam kita akan menemukan bentuk dari anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan dijadikannya amalan sunnah kita pahalanya sebagaimana pahala wajib. Ketika ditanya, Beb, pahala sunnah sama pahala wajib ini lebih afdal mana? Lebih tinggi mana? Jawabannya, pahala wajib lebih afdal daripada pahala sunnah. Maka dari itu subhanallah, ketika menunaikan ibadah salat, salat asar ataupun salat yang berbentuk adalah salat yang wajib, dengan kita melakukan ibadah sunnah, dengan melakukan menunaikan salat duha, afdaliyah pahala yang diberikan oleh Allah yaitu pahala wajib, pahala ketika kita menunaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Maka dari itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan bahwa bagi mereka yang meninggalkan salat, dia kada salat 5 waktunya mungkin telat, belum diqadha, maka salat sunnah bagi dia hukumnya haram. Itu pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haytami khilafan li Ibnu Ramli. Ya Allah, kok tangki kan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wadhkuru salata ala nabi.
Maka dari itu subhanallah, intinya bahwa amalan wajib ataupun amalan sunnah yang kita lakukan ketika di dalam bulan Ramadan itu lebih afdal, sehingga subhanallah pahalanya sebagaimana pahala wajib. Habib, apakah ada pahala sunnah yang lebih afdal daripada pahala wajib? Ada. Apa itu? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hukumnya sunnah bagi yang mengucapkan. Bagi yang mendengar dan membalas itu wajib. Maka dari itu ketika saya mengatakan, ada teman-teman mengatakan assalamualaikum, kita wajib hukumnya untuk menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mun kayak gitu nyaman, Beb. Ulun melihat perawan-perawan, ting-ting, gadis-gadis yang cantik-cantik assalamualaikum. Nah, kayak gitu kan tidak boleh. Bahaya. Jangan dijadikan sebuah hilah untuk melakukan pekerjaan yang haram. Nah, tapi ingatlah bahwa mengucapkan assalamualaikum ini hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada yang menjawabnya. Yang menjawabnya wajib, tapi pahalanya lebih kecil daripada orang yang memulai salam. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Di antara amalan ataupun fadilah di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala wajib pada saat itu 70 kali lipat sebagaimana pahala di luar bulan Ramadan. Lebih banyak 70 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sebuah amalan yang baik Allah Subhanahu wa taala pasti menggandakan pahala tersebut dari 10 kali lipat sampai ke 700 kali lipat. Kecuali bulan puasa, kata Rasulullah. Fa ana ajzi bi nafsi. Bahwa aku yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Karena apa? Sungguh kita berpuasa untuk siapa? Ayo kita berpuasa untuk siapa? Untuk Allah. Kita meninggalkan amalan-amalan ataupun kebiasaan yang kita lakukan sehari-harinya. Kita tinggalkan itu. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka dari itu kata Allah, Allah yang akan memberikan secara langsung pahala dari puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan subhanallah, di dalam bulan Ramadan setiap umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa senang, himmah, semangat. Karena ketahuilah kata Rasulullah bahwa setiap pintu yang ada di surganya Allah, kecuali pintu tersebut terbuka selebar-lebarnya, dan setiap pintu yang ada di neraka Allah tertutup serapat-rapatnya. Wasul silatis syayatin, dan yang paling dahsyatnya lagi, syaitan-syaitan ini terikat. Bib, kadang Bib, wah ulun masih melihat orang nih kada puasa juga masih Bib, yang bermaksiat tetap bermaksiat. Kayak apa? Ujar setan terikat. Nah, jawabannya hawa nafsu kalian yang membuat. Jadi perang kita di dalam bulan Ramadan itu bukan sama setan, sama hawa nafsu kita, sama rasa koler kita. Sehingga ketika bisa kita bedakan di keseharian kita di dalam bulan Ramadan, kalau seandainya kita tetap koler membaca Al-Quranul Karim di dalam bulan Ramadan, ketahuilah itu dari hawa nafsu kita. Maka dari itu apa? Sepantasnya kita ingat bahwa ini pemberian yang luar biasa dari Allah. Jangan sampai disia-siakan. Baca Al-Quranul Karim. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, beliau membaca satu hari, siang harinya satu hataman, malam harinya satu hataman. Dan setiap beliau salat tarawih, beliau menghatamkan. Jadi setiap harinya tiga kali hataman. Bayangkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mun kita Nah, maka dari itu subhanallah, ini sebagai motivasi bagi kita. Yuk kita hidupkan bulan Ramadan. Kita bedakan kesibukan kita di antara di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ataupun yang Rasulullah sabdakan,
Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa, ya kata Rasulullah, yang dia berpuasa dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan diampuni oleh Allah. Berarti kalau ada pengampunan, ada kesalahan. Bepulun kada punya salah, mustahil pian kada punya salah. Setiap orang memiliki kesalahan. Maka dari itu kita gunakan ayam Ramadan ini setidaknya untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kita sebuah badan yang Allah bersihkan karena puasa yang selama bulan Ramadan kita kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan bermuajahah kita pada malam hari ini, Allah jadikan ini sebagai apa? Sebagai himmah, sebagai penyemangat kita untuk menunaikan ibadah puasa dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, saya tadi sempat membaca beberapa kitab. Ada satu maqta yang mungkin menurut saya perlu untuk disampaikan di dalam kitab tafsir dari karangan Al-Khatib Asy-Syirbini, di dalam tafsir suratul Fatah, surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Di situ Al-Imam Asy-Syirbini beliau menukil perkataan dari Al-Imam Al-Adil. Apa ucapannya? Barang siapa yang melakukan ataupun yang membaca surat Al-Fatah di awal bulan puasa, di malam awal bulan puasa, yaitu malam yang akan datang, besok malam, dia membaca, dia menunaikan ibadah ataupun salat sunnahnya selama 4 rakaat. Dia baca setelah Fatihah, dia baca surat Al-Fatah, surat Inna fatahna laka fatham mubina, satu makra. Jadi surat Al-Fatah itu ada 2 lembar. Satu makra yaitu 1 halaman. Dibaca setiap rakaat 1 halaman. Rakaat kedua halaman yang selanjutnya. Rakaat yang ketiga halaman yang ketiga. Rakaat yang keempat halaman yang terakhir. Bagi mereka yang melakukan ataupun yang menunaikan itu menjadi sebuah sebab Allah berikan keamanan beliau dari tahun tersebut sampai ke tahun yang akan datang. Dari apa? Dari segala fitnah, dari baliyat, dari wabah, dari bala yang Allah Subhanahu wa taala kita di masa pandemi ini. Bahasa kasarnya subhanallah, ini menjadi sebuah vaksin. Nah, vaksinnya orang mukmin kita baca itu. Vaksinnya orang mukmin kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan subhanallah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, memberikan sebuah solusi kepada kita. Sebagaimana kadang Rasulullah katakan, dawu mardaqum bis sadaqah. Berikanlah obatilah keluargamu yang sakit, orangmu yang sakit dengan sedekah. Sebagaimana ini sebuah jalan dari sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syirbini. Kita baca berapa menit? Kadang sampai setengah jam, kadang sampai 10 menit bahkan. Nah, tapi itu menjadi sebuah kita dengan husnul niyah, itu menjadi sebuah benteng kita dari awal hari tersebut sampai tahun yang akan datang. Riwayat lain mengatakan bukan hanya benteng, itu akan menjadikan sebuah wasilat rezeki kita berkecukupan dari tahun tersebut sampai tahun yang akan datang. Allah subhanallah, ini adalah pemberian yang tidak diberikan selain dalam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan lagi yang ketiga bahwa insya Allah selama 1 tahun ketika dia mengamalkan itu, dia dalam kebaikan. Berarti subhanallah, kalau antum mengamalkan itu dengan husnul niyah, dengan hati yang yakin, kita akan dijaga oleh Allah. Rezeki kita diberkahkan oleh Allah dan kita selalu dalam keadaan kebaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut.
Masih semangat kah Bu Hanbian? Belum baca Syama'il ini. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah. Kita membahas yaitu kajian rutinan kita yaitu Syama'il al-Muhammadiyah wal Khasail al-Mustafawiyah. Sebuah karangan yang dikarang oleh siapa? Oleh Imam At-Tirmidzi. Apa yang dibahas? Yaitu sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita sudah bab ke-24. Dan mau dilihat dari hajamnya kita sudah seperempat jalan sudah. Berarti tinggal 3/4 lagi insyaallah kita hatamkan bab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah wal Khasail al-Mustafawiyah. Berapa banyak dari ulama diceritakan bahwa ini kitab Asy-Syama'il dengan kitab Asy-Syifa. Berapa banyak ulama yang ketika beliau menghatamkan kitab tersebut, beliau langsung menampak ataupun beliau langsung melihat Rasulullah secara yaqadhah. Langsung hadir Rasulullah. Semoga subhanallah Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebuah wasilah. Kita dekat dengan Rasulullah, kita bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi nadrati wajhi Rasulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang bagaimana adab-adab di dalam cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi sittatu ahadits. Ada 6 hadis yang bersangkut pautan dengan bab tersebut. Yang pertama, wa bisanadina ila al-Imam At-Tirmidzi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar ibn Bundar. Muhammad bin Bashar siapa? Adalah guru dari Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imamnya kita. Jadi nyambung sanadnya kepada Muhammad bin Bashar bin Bundar. Haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Qala an Sufyan. Nah, Sufyan bin Uyainah di sini. Sufyan bin Uyainah. An Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim seorang muhaddis, seorang qadhi. Apa muhaddis? Ahli hadis, pakar hadis. Jadi tidak setiap orang bisa mengamalkan ataupun menjadi seorang muhaddis. Karena apa? Muhaddis yang pertama harus memiliki sanad yang bersambung dari Rasulullah. Seorang muhaddis harus tidak pernah berbohong. Seorang muhaddis harus tidak pernah melakukan sebuah hal yang mengurangi kehormatan dari dirinya. Sangat detail, Pak. Sampai dikatakan apa sih yang mengurangi wibawah itu? Mengurangi muruah, mengurangi kehormatan. Ulama di dalam ilmu jarh wa ta'dil mengatakan apa? Makan di luar rumah itu mengurangi rasa kehormatan di dalam diri seorang ulama. Jadi subhanallah, menjaga benar-benar bagaimana diri dari ulama pada saat itu menjaga kehormatannya di dalam mencari ataupun di dalam menggapai dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, Sayyidina Abdullah bin Zaid beliau mengatakan apa? Aku ketika merasa ragu, ada keraguan di dalam diriku ketika aku mengambil hadis, aku ragu di satu huruf. Bukan semuanya, satu huruf. Aku tinggalkan hadis itu. Dari saking menjaga kemurnian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyamannya kita. Apa sekarang apa yang kita korbankan demi agama kita? Tidak ada, dan alhamdulillah kita mendapatkan hasilnya. Orang sekarang ulun membaca kitab langsung ada kitabnya. Kalau orang Bahari kata kayak gitu. Dahlan Al-Imam Bukhari 16.000 kilo dia berjalan untuk mencari hadis Nabi. Kita alhamdulillah mungkin hanya 1 liter bensin mun sampai. Dan alhamdulillah orang-orang dari Teluk Sampit yang beliau semangatnya luar biasa untuk mendengarkan hadis Rasulullah, semoga Allah yang membalas kebaikan antum. Dan kita semua pengorbanan kita mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dan alhamdulillah, maka dari itu ketika adanya sebuah forum-forum yang dikajikan ilmunya Rasulullah, jangan koler untuk hadir. Karena tugas kita apa? Hanya menyimak ya. Hanya menyimak saja. Setidaknya walaupun kita menyimak saja, insya Allah kita pulang ke rumah kita pulang dari tempat ini,
Walaupun tidak semua ilmu yang kita bisa serap, setidaknya kita bisa ngambil 1 poin ataupun 2 poin. Man la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Oh beb, ulun kada paham beb, yang pian terangkan terlalu tinggi gasan ulun, jadi ulun kada mendengarkan ai. Nah, jangan kayak gitu, ambil 1 poin. Oh, jadi bulan Ramadan mulia. Oh, ini tentang hadis tentang Nabi Muhammad. Oh, Al-Imam Sa'ad bin Ibrahim, beliau seorang muhaddis. Selain dari muhaddis, Imam Sa'ad bin Ibrahim, beliau adalah seorang qadhi. Apa qadhi? Hakim. Berarti gawiannya muhaddis yang memberikan hadis kepada orang. Yang kedua, qadhi. Dan beliau, subhanallah, setiap harinya dia lakukan, pagi dia menghatamkan 1 hataman, malamnya dia lakukan 1 hataman juga. Ngatamin Quran, Pak. Bagaimana cara dia membagi waktu dari kesibukan dia yang seperti itu? Ketika kita mikir itu apa? Yang kita pikirkan tidak mungkin, tidak bisa kita logikakan. Itu adalah sebuah keberkahan dan di waktu yang dia punya. Di pertemuan 2 minggu yang kemarin saya ucapkan itu, bahwa subhanallah kadang ulama tadi melakukan sebuah amalan dan dia menyelesaikan amalan tersebut dalam waktu 1 jam. Yang dimana 1 jamnya tadi sebagaimana 1 bulannya kalian untuk mengerjakannya. Dari saking barakahnya waktunya. Al-Imam, Sayyidul Imam, Khalifatul Mu'minin, Amirul Mu'minin, Sayyidina Uthman. Siapa? Sayyidina Uthman. Siapa Sayyidina Uthman? Sahabatnya Rasulullah. Dzun Nurain. Memiliki kemuliaan yang sangat dahsyat. Siapa yang mengislamkan Sayyidina Uthman? Beliau Muslim, beliau jadi seorang Islam karena barakah dan sebab dari ajakan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan pahala yang sangat besar, salah satunya mengislamkan Sayyidina Utsman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab. Maka dari itu subhanallah, kadang kebaikan ini Pak, Bu, para jamaah sekalian, jangan kita egois. Oh, biar ulun jak yang hadir majlis. Nah, kawan ulun kada. Jangan kayak gitu. Ajak kawan-kawan kita. Karena apa? Mungkin dari sebab kita memberikan sebuah jalan kepada teman kita, akhirnya teman kita bisa hijrah juga. Teman kita bisa baik juga. Apakah hanya segitu aja kebaikannya? Tidak. Apa kata Rasulullah? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang memberikan sebuah kebaikan, mengajarkan sebuah kebaikan, menjadikan jalan ke tempat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang tadi. Alhamdulillah, ada kawan ngajak teman dari Vapor, kawan-kawan kita. Alhamdulillah mereka hadir. Yang ngajak dapat pahala. Oh, satu ngajak orang-orang yang kaum sehat, dapat pahala. Dan semua dari kita insya Allah tidak akan sia-sia kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad. Uyuh kah? Semangat kah? Subhanallah, Sayyidina Uthman diriwayatkan apa? Beliau ini setiap malam sholat taraweh, sholat witir. Sholat witir 1 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun yaitu sholat yang ganjil. Di dalam rakaat 1 rakaat beliau, ketika beliau sholat witir, dia hatamkan 1 Al-Quran. Subhanallah, coba bayangkan. Kita untuk mengaji 1 juz aja mungkin waktunya 1 jam ataupun 2 jam. Apalagi masih baca Iqra. Nah, coba bayangkan Sayyidina Utsman menghatamkan Al-Quran di 1 rakaat witirnya, dan beliau bukan gunakan waktu beliau sepenuhnya untuk menghafal, untuk menghatamkan Al-Quran di waktu malam tersebut. Tidak. Diriwayatkan apa? Ketika beliau salat witir, dia tidur. Beliau tidur, dan ketika beliau tidur dibangunkan oleh keluarganya untuk menunaikan salat subuh. Ahlan, ahlan, ahlan. Jadi maksudnya apa? Beliau menghatamkan Al-Quran di dalam waktu yang sangat singkat. Al-Imam At-Tijani, beliau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 4 jam. Bayangkan kalau Sayyidina Utsman berapa jam? Mungkin hanya 1 jam, mungkin 2 jam.
Dan sebagaimana itu adalah karamah minallah. Itu pemuliaan dari Allah kepada orang tersebut. Kenapa Habib beliau dimuliakan? Karena pertama Pak, beliau gunakan waktunya untuk apa? Untuk beribadah sama Allah. Dan Allah barakahkan waktunya dan kehidupannya, sehingga Pak dia melakukan hal-hal yang mungkin orang tidak bisa melakukannya. Yang dikatakan oleh karamah, yang dikatakan oleh kita karamah. Karamahnya seorang aulia, karamahnya seorang orang yang dekat sama Allah. Ketahuilah mereka bisa melakukan seperti itu bukan karena apa? Doanya bukan. Karena apa? Karena ketaatan dia kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perkara yang di luar dari logika manusia. Sehingga dia kadang Al-Imam Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah bisa menghidupkan orang yang hidup, bisa menghidupkan orang yang mati dan seterusnya. Karena apa? Karena ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah kita mendapatkan kaidahnya. Nah, Bib, itu Bib, orang kada salat Bib kok berkaramah. Nah, ketahuilah itu bukan karamah, itu dukun. Itu sihir. Maka dari itu karamah hanya bisa didapatkan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah keluarkan perkara-perkara yang bisa jadikan beliau di luar dari batas logika manusia yang biasanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Karamah ini adalah bentuk dan unsurnya satu dari mukjizatnya Rasulullah. Jadi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang bentuknya keluar dari karamah dari umatnya Rasulullah. Kenapa? Kenapa hal tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika mengeluarkan air dari tangan beliau, ma'un min asabi'ihi qad naba, apa ya Allah lupa nah. Jadi subhanallah keluar air dari tangan dari Rasulullah. Mukjizatnya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi wahai Allah bahwa aku hanya Rasulmu. Aku tidak memiliki daya di dalam mengeluarkan perkara-perkara yang di luar dari batas logika manusia. Allah. Dan subhanallah karamah yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah itu bentuk dari kejujuran Rasulullah dan kebenaran Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah tidak benar, tidak akan melahirkan wali-wali dan orang yang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham, karamah bentuk dari apa? Unsurnya dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam. Nabi mau belajar, Nabi mau ngajar. Ya. Baik. Apa gala li Ka'b bin Malik an abihi Malik. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu thalathan. Nah, di sini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu thalathan ketika memakan. Jadi diceritakan Rasulullah ketika memakan, beliau menggunakan tangan kanannya, 3 jari kanannya. Yaitu apa? Al-ibham yaitu jempol, sababah yaitu telunjuk, al-wusta yaitu jari tengah. Dimulai dari mana? Dari tengah duluan. Saya ucapkan itu di pertemuan kita yang 2 minggu yang semalam. Jadi beliau pasti mengambil makanan yang padat dengan ketiga jari tangannya. Hanya makanan yang padat. Beb mun bubur ya Pak. Lakukan sebisanya. Pakai sumpit. Tayyib. Di sini la'iqa. Wa qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadal hadis qala kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Nah, subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan makanannya, beliau kadang mengecup 3 dari jarinya. Mengambil sisa-sisa makanan yang ada di tangannya. Apakah itu jorok? Ya, bukan jorok itu. Dan subhanallah, ketika sebuah perkara yang bersangkut pautan dengan Rasulullah, itu adalah perkara Rasulullah yang diriwayatkan dengan hadis yang sahih bahwa itu adalah pekerjaan Rasulullah, jangan sampai kita ada dalam diri kita, dalam hati kita mengatakan itu jorok. Kalau seandainya kita mengatakan dengan keyakinan, kita kafir. Karena apa? Ini sanadnya kepada Rasulullah. Maka hati-hati kalau seandainya mengatakan terhadap sebuah kehormatan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apa yang kita bisa ambil di hadis ini? Bahwa sunnah kita makan menggunakan tangan. Sunnah. Dari itu adalah yang pertama pekerjaan Rasulullah. Yang kedua, sebagaimana ujar dokter-dokter bahwa tangan kita ini ada enzim ataupun bakteri-bakteri baik, yang dimana bakteri baik itu membantu melunakkan makanan sehingga bisa dicerna oleh tubuh kita. Ujar dokter. Betul lah. Oke, intinya apa? Intinya itu adalah sebuah kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, subhanallah. Kenapa Rasulullah sampai mengusap ataupun mengecup tangannya ketika beliau makan? Karena beliau mengharapkan barakahnya, barakah dari makanan tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, "Ka'al-ina yastaghfiru lila'iqihi." Kadang subhanallah, al-ina, makanan yang ada di tempat tersebut, kadang memintakan ampun kepada Allah. Bagi siapa ampunan tersebut? Permintaan tersebut untuk siapa? Untuk yang makan, yang bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita membahas masalah makanan, ini maknanya sangat luas, Pak hadirin. Coba kita bayangkan wujud dari syukur kita kepada Allah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dari para habaib utamanya. Berapa banyak orang yang kufur terhadap nikmat. Coba kita bayangkan makanan yang kita makan kesehariannya, kadang iwak laut. Coba kita bayangkan ini ikan ini kemarin masih ada di tengah laut. Tapi subhanallah, Allah jadikan itu, takdirkan itu menjadi rezeki kita. Apakah untung kita? Untung, sangat untung sangat untung kehidupan kita. Dan subhanallah, mereka makhluk hidup tersebut, mereka beristighfar kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Kira-kira tasbihnya untuk siapa? Untuk mereka yang bisa bersyukur terhadap nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, kita makan makanan, sayur kita makan, tempe kita makan, ikan kita makan, daging kita makan. Ketika kita bersyukur, kita bisa menghormati itu makanan. Kebaikan yang makanan tersebut miliki dari apa? Dari tasbih dia, dari istighfar dia, kita yang mendapatkannya. Tuh subhanallah. Nah, kadang kita lupa hal tersebut. Kadang kita lupa terhadap mensyukuri dari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kadang sampai kita mengatakan, oh ayam lagi, oh iwak ini lagi. Jangan seperti itu. Karena apa? Kita gak tahu makanan yang barokah yang mana yang kita makan, yang kita dapatkan. Jadi selalu hormati makanan-makanan tersebut. Subhanallah. Salah satu dari wali, Al-Habib Abdul Qadir, beliau ada di tanah Jawa. Ceritanya, beliau ketika makan, beliau ini pasti ambil sisa makanan dari piringnya itu, dijilat kadang. Bukan karena jorok, bukan. Ya cuman itu tidak dilakukan di depan orang. Dia mengharapkan barakah, mungkin sisa dari makanan yang sedikit yang ada barokahnya di piring tersebut. Nah, maka dari itu makna dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ina yastaghfir lila'iqihi. Cuman kita lakukan hal ini sepantasnya saja, sepantasnya. Cuman subhanallah, kita mungkin dengan mengecup jari kita sudah biasa ketika kita makan. Ketika kita makan, dan adabnya mengecup ini setelah makannya itu selesai, bukan pertengahan dari makan. Kadang kalau pertengahan makan, kalau kita makan bersama, itu bikin risih orang yang makan bersama kita. Kalau seandainya makanannya satu talam bersama-sama. Jadi ada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ketika adab tersebut kita lakukan, kita praktekkan, itu mendapatkan sebuah keberkahan. Walaupun dari satu biji dari berkah, kalau seandainya Allah berikan keberkahan dalam biji tersebut, apa kata Imam Ali? Habbatun idza lagallahu barakah tulaqil hubub. Nah, subhanallah, ketika itu makan ada berkahnya, sehat badan kita. Sehat badan kita, bukan menjadikan makanan tersebut bukan penyakit. Tubuh kita lebih gampang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallaf qala haddatsana Affan haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Thabit adalah murid dari Sayyidina Anas. Anas siapa? Anas adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana Nabi idza akala ta'aman laqa asabi'ahu thalath.
Sama hadisnya, maknanya sama, yaitu ketika makan beliau kadang mengecup jari beliau yang 3 tadi. Tayyib. Hadis yang keempat, yang ketiga, haddatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qala haddatsana Ya'qub bin Ishaq ya'ni Al-Hadrami haddatsana Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri an Ali ibn Aqmar an Abi Juhaifah qala An-Nabi amma ana fala akulu muttaki'an. Nah, hadis ini bersangkut pautan dengan duduknya Rasulullah. Ingat saya pernah mengatakan bahwa duduk ketika makan dimakruhkan bersandar. Nyandar pakai tangan, terus makan, kadang guring, kadang orang makan itu makruh hukumnya. Makruh. Kenapa? Karena kadang dengan duduk mereng kayak gini, mana yuk, kadidaan mereng, makan. Nah, itu seakan-akan duduknya adalah duduknya orang yang sombong. Orang yang sombong. Coba kita lihat raja-raja itu di zaman-zaman bahari kadang. Di film-film kadang kan makannya kayak gitu. Nah, itu duduknya orang yang sombong. Nah, ketika sombong makannya, maka haram hukumnya. Ketika kada sombong, makruh. Karena apa? Rasulullah katakan hal tersebut. Rasulullah enggan. Berarti apa? Walaupun itu bukan hal yang makruh, itu khilaful aula, bukan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ali bin Aqmar nahwahu, ay sesuai dengan apa? Dengan hadis yang sebelumnya, walaupun tadi periwayatannya berbeda. Thayyib. Yang ke 142. Pian nih ulun kalau nyebutkan nama rawi, tahulah pian. Atau nunggu dijelaskan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti gini ya. Mungkin tidak semua saya sebutkan cerita ataupun basic dari siapa nama-nama orang tersebut. Cuman ketika ada hikmah di dalam orang tersebut, kadang kayak tadi, yaitu Sa'ad bin Ibrahim, beliau adalah seorang qadhi, saya sebutkan kebaikan-kebaikan yang ada di orang tersebut. Tayyib. An Hisham bin Urwa an ibn Lika'b bin Malik an abihi qala kana Rasulullah ya'kulu bi asabi'i thalath wa yal'aquhunna. Sama hadisnya sama tetap. Jadi semua hadis tersebut menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan 3 tangannya untuk makan, dan ketika selesai makan beliau mengecup tangannya. Thayyib. Hadis yang terakhir ini hadis yang berbeda. Hadis yang terakhir. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu utiya Rasulullah bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Di sini hadis yang terakhir, hadis yang berbeda, yang maknanya ketika Rasulullah pada saat itu, Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Sayyidina Anas bin Malik? Pembantunya Rasulullah. Beliau menceritakan bahwa dulu Rasulullah pernah diberikan apa? Satu kurma, satu gadang, sewadah kurma, yang dimana itu diberikan kepada Rasulullah. Ini berarti kejadiannya ketika salah satu sahabat Nabi, beliau panen. Karena apa? Ketika mereka panen, pasti yang pertama diberikan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini hal yang ajib yang kita lihat? Bahwa Sayyidina Anas bin Malik mengatakan fara'aituhu ya'kul. Aku melihat Nabi Muhammad lagi makan. Makan dari korma yang diberikan oleh salah satu sahabat tadi. Wa huwa muq'in minal ju'. Di sini yang mahallus syahid. Apa itu? Rasulullah terlihat badannya sangat lemah, sehingga seakan-akan beliau tidak bisa duduk kecuali beliau bersandar. Kenapa? Karena beliau tidak makan. Karena rasa lapar dan rasa dahaga yang dimiliki oleh Rasulullah, sampai badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah lemas. Habib ini Nabi Allah. Habib ini adalah manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ini alam kecuali untuk Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang subhanallah kayanya lebih kaya beribu kali lipat daripada kita.
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merasa dahaga dan lapar yang begitu dahsyatnya sehingga badan beliau sampai layu, sampai lemah sehingga beliau tidak bisa duduk dengan biasanya karena lapar yang beliau rasakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bentuk laparnya Rasulullah karena syafaqatan bi ummati. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah kabar oleh Allah, diberikan sebuah ilmu oleh Allah sehingga beliau bisa melihat seluruh umatnya. Dan subhanallah pada saat itu beliau lihat ada dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu beliau lapar. Merasa lapar dan dahaga yang dahsyat yang bikin lemah tubuhnya. Sehingga itu apa Rasulullah? Jadikan dirinya sebagai apa? Sebagai sosok yang lapar juga. Untuk apa? Untuk menjadi uswah, untuk menjadi pedoman. Bagi siapa? Bagi umatnya. Jangan takut bahwa apa? Kadang ada umatnya Rasulullah yang lapar. Ketahuilah, nabimu lebih lapar. Subhanallah, subhanallah. Cerita yang sering dibawa oleh Al-Hayy Saggaf Baharun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sahabatnya, beliau sangat lemah, terdengar dari perutnya yaitu bunyi yang aneh sehingga dikatakan oleh sahabatnya, "Kenapa engkau wahai Nabi Muhammad?" Apa kata Rasulullah? Beliau berhari-hari diceritakan 3 hari tidak makan. Kira-kira pian sebagai umatnya Rasulullah pernah kada makan 3 hari? Kada pernah. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada pian sangat berlimpah. Apakah kita kada bersyukur sama Allah? Coba kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan lapar karena syafaqatan li ummati, karena sayangnya beliau kepada umatnya, dan beliau ingin menjadi uswah bagi setiap apapun, setiap lapisan dari umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cocok sebagai uswah, sebagai apa? Panutan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan hidup bagi siapa? Bagi mereka yang dimusuhi oleh keluarganya. Bahwa apa? Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh keluarganya, diusir dari kaumnya. Rasulullah sebagai uswah bagi siapa? Bagi orang yang lapar. Rasulullah sebagai uswah bagi orang yang kaya, karena Rasulullah sangatlah kaya. Diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 hari kaya, 1 hari miskin. Permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah mikir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah miskin. Tidak. Itu permintaan dari Rasulullah. Karena apa? Mengajarkan bagaimana tawadhu'nya Rasulullah dan menempatkan dunia pada tempatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka walal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwa akhirat yang diharapkan oleh kita khairun, lebih baik daripada dunia ini. Kita di dunia tugas kita apa? Bersyukur sama Allah dengan rezeki yang kita dapatkan. Yang kedua apa? Jangan tanamkan dalam hati kita kecintaan terhadap dunia. Oh, berarti apa, Beb? Berarti tidak boleh begawi, Beb? Bukan. Jadikan dunia di tangan kita. Al-Imam Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, beliau apa? Kayaknya orang. Al-Imam Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah yang berhidup bersama Rasulullah. Beliau kalau zaman sekarang jabatannya milioner, duitnya gak habis-habis. Kira-kira kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta satu harapan kepada Sayyidina Utsman, jadi diberi oleh Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Seorang nabi, Nabi Muhammad lebih baik, lebih afdal, lebih yang wajib kita utamakan daripada diri kita sendiri. Sayyidina Utsman lebih tahu. Cuman itu adalah permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba contoh. Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah adalah orang yang paling kaya. Rabi'ah adalah salah satu sahabat min ahli suffah, dari orang yang miskin. Yang beliau subhanallah, Rabi'ah ini diceritakan tidak memiliki istri. Tak milik istri, tak punya rumah, tak punya gawian, miskin. Hidup di masjidnya Rasulullah. Cuman subhanallah, perhatian Rabi'ah ini menjadi pembantunya Rasulullah di malam hari. Kalau siang hari mungkin ada Sayyidina Anas bin Malik, malam harinya Rabi'ah. Jadi beliau kalau tidur di depan kamarnya Rasulullah. Subhanallah, ketika Rasulullah bangun pasti ada Rabi'ah. Dan subhanallah, Rasulullah ketika apa kata Rasulullah? Ana khairu mujazi. Aku adalah orang yang paling baik di dalam membalas. Ini Rabi'ah memberikan sebuah kebaikan kepada aku.
Rabi'ah berkhidmah kepada aku, niscaya aku akan baiki dia. Apa kata Rasulullah? Ya Rabi'ah, tamanna alayya ya Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, mintalah apa yang kau minta kepadaku. Apa saja. Urusan duniamu apa atau urusan akhiratmu. Apa saja. Tidak mungkin ada orang yang bisa memberikan jaminan terhadap permintaannya kecuali orang tersebut adalah orang yang mampu mendatangkan apa? Mendatangkan keinginannya, jelas. Seandainya siapa? Antum nanya nakun ka ulun, ayo pian minta apa saja niscaya aku berikan. Bib, ulun minta alpat. Nah, mun alpat kada kawa ulun. Mun ulun. Nah, kalau Rasulullah mengatakan hal tersebut dan Rasulullah adalah shadiq, ketahuilah bahwa apa? Seluruh dunia ini ada di genggaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, Anal Qasim wallahu mu'ti. Aku adalah yang bagi nikmatnya Allah, yang bagi pemberian dari Allah, dan Allah yang memberikan, yang membagi. Allah, Rasulullah yang membagi. Maka dari itu Rasulullah berani mengatakan tamanna alayya ya Rabi'ah. Apa yang engkau minta niscaya aku akan kabulkan wahai Rabi'ah biiznillah taala. Subhanallah, Rabi'ah ini adalah orang yang kada punya. Mun pian ditawarkan kayak gitu lawan Rasulullah niscaya pengen. Ya Rasulullah, ulun pengen istana, ulun pengen bini yang cantik, ulun pengen gawian, ulun niscaya. Nah, cuman subhanallah, makna dari halawah, keindahan setelah kenal dengan Rasulullah, khidmah Rasulullah, bertemu dan berkumpul sama Rasulullah, apa kata Sayyidina Rabi'ah? Uridu ma'aka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin, permintaanku adalah aku ingin bersamamu di surgamu. Awa ghairi dzalika ya Rabi'ah? Ya Rabi'ah, ada apa-apa? Apakah ada permintaan lain yang kau ingin mintakan kepada aku selain itu? Mana permintaan yang keduamu? Bukan kayak iklan jarum ya ini ya. Bukan kayak iklan jarum. Jawaban Rabi'ah apa? Huwa kadzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pertanyaan ataupun permintaan kedua, yaitu ya Rasulullah, yaitu permintaanku yang pertama. Tuh subhanallah, kadang melihat glamornya dunia. Kalau sudah paham terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Rasulullah? Menjawab dari itu, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau seandainya engkau ingin sebuah magang ataupun kedudukan bersamaku nanti di surganya Allah, maka ya Rabi'ah, aku minta satu kepada engkau, bantulah diriku untuk membantumu sehingga engkau bisa berkumpul bersamaku dengan apa? Dengan sujud yang kau kerjakan. Maksudnya apa? Ibadah. Kita tambah ibadah, apalagi di dalam bulan Ramadan ini, ketahuilah tambah parah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Segera salat ala Nabi. Jam 10 sudah. Permintaan ulun yang terakhir, yaitu subhanallah, di dalam bulan Ramadan ini apa sih di dalam aktivitas Rasulullah yang paling menonjol di dalam bulan Ramadan? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan kan ajwadun nas. Beliau selalu memberi ataupun dermawan beliau ketika bulan Ramadan lebih daripada dermawan beliau di dalam bulan-bulan yang lain. Maka dari itu permintaan ulun pribadi, ayo sisihkan harta kita walaupun sedikit. Kita pintar, harus politik kita dalam kebaikan. Apa kata Rasulullah? Orang yang memberikan ta'am, memberikan makanan untuk iftar kepada orang yang shaim, orang yang berpuasa, walaupun syikki tamar, walaupun dengan sebagian dari korma, dia akan mendapatkan pahala yang orang tersebut lakukan dalam ibadahnya. Nah, maka dari itu, ayo gunakan hal tersebut untuk menggapai sebaik-baiknya kebaikan dalam bulan Ramadan. Salah satu bentuknya, salah satu wujudnya dengan kita bersedekah dalam bulan Ramadan ini. Maka pada akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kebaikan
majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita. Allah Subhanahu wa taala melancarkan seluruh aktivitas kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri kita diri yang selalu taat dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kami infokan ada beberapa hal. Yang pertama bersangkut pautan dengan lanjutan dari majelis kita, majelis Riyadhus Shalihin, bahwa beberapa menjadi sebuah adat bahwa beberapa majelis kalau bulan Ramadan itu diliburkan. Nah, karena ulun memikirkan beberapa poin bahwa ini bentuk kita akan ibadah kepada Allah, dan saya juga membuka pintu sebesar-besarnya bagi kawan-kawan yang mungkin baru hijrah, yang juga mungkin tahun-tahun kemarin belum pernah sholat taraweh. Jadi kami kesini, kami akan mengadakan taraweh berjamaah, dan insya Allah malam Senin akan tetap berjalan pengajian majelisnya, pembacaan Syama'il Muhammadiyah setelah taraweh. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan ada permintaan dari salah satu jamaah majelis kita bahwa umi beliau sekarang lagi di rumah sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan umi beliau dan setiap dari keluarga kita yang sakit. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau, dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau syifaan la yughadiru saqaman wala alaman bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Ala sayyidi. Amin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.